Yang mana menurut netizen itu juga kayak mirip banget dengan lagu dari Blackpink. Dan salah satu anggota Dola yaitu Sasha juga bahkan disebut-sebut meniru member Blackpink yaitu Lisa. Kenapa IZ itu disebut kayak mirip dengan Blackpink? Karena hey yo, what's up guys? I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik aja alias lagi galau mungkin, keep fighting, don't give up. Nah, Cinggu untuk hari ini kita akan ngebahas tentang kenapa sih kebanyakan rookie zaman sekarang itu disebut kayak meniru Blackpink. Apa alasannya? Wait, tahan dulu. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Blackpink adalah salah satu girl group terbesar di industri musik K-pop dan juga nggak hanya besar di Korea saja, tapi mereka juga besar di dunia. Nah, girl group ini merupakan girl group besutan YG Entertainment. Dan guys, kalian tahu nggak, Blackpink ini hanya membutuhkan 3 menit 36 detik saja untuk meledakkan pikiran Jeremy Erlich. Jadi untuk Erlich sendiri itu bekerja di Interscope Records ketika seorang kontak di Korea mengiriminya video untuk Do Do Do, single utama dari album Blackpink tahun 2018. Erlich mengatakan bahwa kita kesampingkan saja fakta bahwa saya tidak bisa memahami setengahnya. Visualnya luar biasa, gadis-gadisnya adalah bintang, musiknya bagus, dan juga menarik. Erlich juga mengadakan pertemuan dengan YG Entertainment Inc. di mana raksasa musik Korea itu menguraikan tujuan untuk girl group baru dengan 4 member. Ambisinya adalah mencapai band terbesar di dunia. Dan mimpi itu kini telah menjadi kenyataan. Blackpink juga telah menjadi artis paling populer di dunia. Dari samping ada BTS, Blackpink telah mencapai tingkat popularitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah musik. Musisi yang berbicara bahasa Inggris telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia selama beberapa dekade. Musisi yang berbicara bahasa Spanyol telah mulai menduduki puncak tangga lagu di belahan bumi barat selama dekade terakhir. Tetapi hanya dalam beberapa tahun terakhir saja, aksi-aksi dari grup Asia mengembangkan pengikut yang begitu kuat di seluruh Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika Latin. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah Blackpink ini emang gede banget. Nama mereka itu bukan hanya besar di Korea saja guys, tapi nama mereka emang besar di dunia. Dan kalian sudah mendengar bagaimana penjelasan dari Jeremy Erlich, yang mana mereka juga mengatakan bahwa Blackpink ini sudah mendapatkan apa yang telah mereka impikan selama ini. Alias saat debut mereka emang sudah bermimpi untuk menjadi girl group terbesar di dunia, kayak gitu guys. Dan aku rasa Blackpink memang akan menjadi besar dan juga besar seiring berjalannya waktu. Jadi dengan kepopuleran dari Blackpink ini, banyak sekali yang mengidolakan Blackpink. Dan mungkin ada juga yang menjadikan Blackpink sebagai inspirasinya. Dan kalian tahu nggak, beberapa tahun terakhir itu sudah didebutkan beberapa grup K-pop terbaru. Dan dari grup-grup rookie ini, ada dari mereka yang dibilang kok mirip sama Blackpink, kok mirip sama Blackpink. Langsung aja kita mulai dari girl group yang pertama. Di sini itu ada ITZY. Kenapa ITZY ini dibilang mirip dengan Blackpink? Alasannya apa ya? ITZY adalah girl group naungan JYP Entertainment yang beranggotakan 5 orang member. Mereka adalah Yeji, Lia, Ryojin, Chaeryeong, dan juga Yuna. Dan debut mereka adalah pada tanggal 12 Februari tahun 2019 dengan single debut yang bertajuk Dala Dala. Dan berbeda dengan sang kakak Ea yaitu Twice, JYP Entertainment ingin menampilkan sisi yang berbeda dari ITZY sendiri, yaitu adalah konsep girl crush. Dan konsep berbeda sendiri tidak hanya ditampilkan secara fisik tetapi dalam setiap single mereka. JYP ingin memberikan pesan bahwa kita harus berbeda dan harus percaya pada diri kita sendiri. JYP Entertainment sebelumnya itu merencanakan ingin membuat girl group baru setelah debut Twice yang sukses pada tahun 2015. Dan dia emang tertarik untuk mengusung konsep girl crush. Entah kebetulan atau tidak, ada beberapa kesamaan antara Blackpink dan ITZY yang membuat orang berspekulasi bahwa ITZY telah meniru Blackpink. Apalagi nih guys, saat ITZY ini baru saja debut dengan single yang bertajuk Dala Dala. Lagu itu emang berhasil viral dan juga ramai banget jadi perbincangan. Namun sayangnya ITZY juga ramai dikritik karena gaya fashion dan kostum mereka yang dirasa meniru dari senior mereka, yakni Blackpink. Dari penjelasan netizen sih, ITZY dianggap meniru gaya busana dari Blackpink. Pasalnya mereka juga memberikan foto persamaan antara pakaian yang dikenakan oleh kedua girl group tersebut. Dan gak hanya 1 atau 2 kali saja, banyak sekali berbagai penampilan dan busana dari ITZY yang dinilai meniru dari Blackpink. Netizen sendiri itu merasa banyak samaan busana dari mereka. Meski begitu banyak yang merasa kalau ITZY tak meniru gaya fashion dan kostum dari Blackpink. Kebanyakan dari mereka menyebutkan kalau sang stylist itu memang terinspirasi dari cara berpakaian Blackpink.
Well, sekarang kalian sudah tahu ya kenapa IZZY itu disebut kayak mirip dengan Blackpink. Karena banyak netizen yang berpendapat bahwa gaya kostum mereka mungkin terlihat sama. Tapi kalau untuk masalah kostum sebenarnya itu kan masalah stylish. Mungkin stylishnya memang terinspirasi dari Blackpink kali ya. Dan Jungkook gak hanya IZZY saja, tapi ada juga aespa. Untuk aespa sendiri, ada salah satu aespa. Jadi aespa dari Ningning itu kayak dibilang mirip sama Lisa. Kok bisa dibilang mirip sama Lisa ya? Jadi guys, kalau kalian perhatikan aespa ya, ini aespa itu pakai kostum. Jadi kostumnya ini kalau kalian lihat itu mirip dengan kostum yang dikenakan oleh Lisa, tepatnya di SBS Gayo Daejeon pada tahun 2018. Dan hal ini juga sempat menjadi perbincangan hangat ya pada saat aespa dari Ningning itu dikeluarkan. Banyak sekali yang mengomentari bahwa oh ini kayak Lisa banget gitu, mirip banget gitu dari kostumnya guys. Dan gak hanya aespa dan juga IZZY, tapi ada juga Everglow. Untuk Everglow sendiri ada lagu mereka yang dibilang kayak mirip banget gitu sama lagu dari Blackpink. Lagu yang aku masukkan di sini adalah Adios, dan lagu Adios ini kayak dibilang mirip gitu dengan Let's Kill This Love. Kok bisa dibilang mirip ya sama netizen? Apa sih alasan dari netizen kali ini? Jadi untuk informasi sekilas aja ya guys, Everglow itu merilis comeback single yang bertajuk Adios, dan lagu ini emang sangat sukses banget dan juga langsung menjadi viral karena dalam waktu 3 hari saja itu sudah ditonton 33 juta kali. Debak banget kan? Dan karya Everglow ini emang punya vibe EDM yang kuat dengan part rap dan juga vokal yang tersusun dinamis. Nah, di bagian chorus Adios juga punya drop yang khas dengan musik elektronik, sehingga banyak dari penggemar internasional yang tertarik. Tapi Jungkook, kesuksesan dari Everglow banyak dikaitkan dengan Blackpink. Sejumlah netter menilai Adios punya kemiripan dengan hits populer milik Blackpink. Apakah itu emang benar-benar mirip? Jadi beberapa netizen emang berpendapat gitu kalau Adios ini punya nuansa yang hampir sama dengan Kill This Love. Bahkan sejak bagian awal lagu mereka bisa merasakan vibe yang serupa. Part awal lagu Adios mirip dengan part rap Jennie dan Lisa di Kill This Love. Terutama di bagian Lisa di mana efek suara digital mulai muncul juga terdapat di lagu Adios. Namun gak semua netizen berpikiran yang serupa. Ada juga yang memandang dari sisi lain. Ada Blink yang berkomentar bahwa sebagai Blink aku gak merasa ini terlalu mirip dengan Kill This Love, tapi memang ada beberapa bagian yang mengingatkanku dengan Kill This Love. Dan kalau mereka terinspirasi dari Blackpink gak masalah. Lagu ini juga sangat pop. Dan sekarang kita kabur dari Everglow dan kita akan pindah untuk melihat girl group dari Malaysia, namanya adalah Dola. Jadi Dola ini juga disebut oleh netizen itu kayak meniru Blackpink. Nah guys, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu tentang Dola. Jadi Dola ini adalah salah satu girl group asal Malaysia, dan mereka ini memang juga cukup populer sih guys di Malaysia. Dan aku juga udah lihat bagaimana Dola, dan aku akuin Dola ini emang keren banget. Dan pada saat debut mereka ini kayak mendapatkan banyak sekali attention, dan gak hanya attention saja, tapi mereka ini juga kayak menuai respon negatif sejak meluncurkan video klip pertama mereka. Penampilan Dola dalam video klip untuk lagu Make You Wanna disebut kayak mirip dengan Blackpink. Dola sendiri itu girl group yang anggotanya 4 orang member. Jadi dengan anggota 4 orang member ini kayak mirip dengan Blackpink yang juga anggotanya adalah 4 orang member. Selain itu gaya berpakaian Dola juga dianggap sangat mirip dengan Blackpink yang kerap memadukan pakaian sporty dengan elemen streetwear. Dan salah satu anggota Dola yaitu Shasha juga bahkan disebut-sebut meniru member Blackpink yaitu Lisa karena kemiripan potongan rambut. Dan banyak warga netizen menganggap bahwa Dola juga nggak punya orisinalitas. Dan sebagian lainnya juga menganggap Dola terlalu menonjolkan citra seksi dalam lagu-lagunya. Dan salah satu membernya yaitu Sabrunso nggak ambil pusing dengan kritikan tersebut. Ia menegaskan bahwa Dola akan tetap bersyukur karena masih ada penggemar yang mendukung mereka. Dan Dola juga memang masih punya basis penggemar yang cukup besar. Mereka dianggap sebagai girl band generasi baru di Malaysia. Dan di tengah masyarakat konservatif Malaysia, Dola dianggap berani karena membawa tema-tema emansipasi dan kekuatan kepercayaan diri. Dan kalau untuk di Indonesia ada grup yang namanya Beauty. Untuk Beauty sendiri itu telah melakukan debut dengan Jangan Coba-Coba ya. Nah untuk Jangan Coba-Coba sendiri ada di beberapa bagian yang mana menurut netizen itu juga kayak mirip banget dengan lagu dari Blackpink. Ada guys, terutama dengan bagian rap. Kalau nggak salah yang mirip itu adalah untuk yang Kill This Love kayaknya, yang Here Come a Kick in the Door. Yes, I think so. Well guys, tadi kita sudah melihat banyak sekali ya girl group rookie masa kini yang mana mereka itu disebut kayak mirip banget dengan Blackpink. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan dengan seksama lagi, semuanya itu nggak ada yang mirip 100% sama Blackpink. Ada perbedaan. Misalnya kayak IZZY juga kayak berbeda banget sih sama Blackpink. Mungkin dari segi berpakaian emang agak mirip gitu ya di beberapa bagian. Tapi kan nggak semua pakaian dari IZZY juga
juga mirip dengan Blackpink. Ada emang yang mungkin stylistnya terinspirasi dari Blackpink. Kan we don't know seperti itu guys ya. Dan kalau kalian perhatikan karya-karya dari ITZY atau lagu-lagu dari ITZY dan kita bandingkan dengan lagu-lagu dari Blackpink, itu emang kayak beda jauh sih. Maksudnya kayak untuk ITZY ini kan masih berpusat kepada believe yourself alias percaya diri, dan baru-baru ini sih emang udah berubah gitu ya, kayak Mavia in the Morning. Buat kalau kita perhatikan dengan sekilas dan juga seksama dengan teliti lagi, sebenarnya nggak ada kemiripan di antara keduanya. Mungkin ada yang mirip di beberapa, tapi nggak yang sampai kita dapat menyebutkan bahwa ITZY ini kayak memplagiat. Nggak sama sekali. Kayak jauh banget sih dari kata memplagiat menurut aku secara pribadi. Dan guys, di sini ada salah seorang penulis dari Kompasiana yang menuliskan opininya itu tentang bagaimana idol K-pop, terutama ITZY, yang disebutkan kayak mirip dengan Blackpink. Nah, di sini itu dia menuliskan, saya itu merupakan lulusan baru atau fresh graduate dari kampus saya, dan selama perkuliahan saya itu mendapatkan satu mata kuliah di komunikasi pemasaran. Nah, dalam salah satu perkuliahan, dosen saya memberikan materi bahwa suatu produk atau jasa itu tidak bisa berdiri sendiri. Emang harus ada pesaing, seperti adanya minimarket, Indomaret, ada Alfamart yang menyainginya. Lalu ada pula air mineral. Untuk air mineral sendiri itu kan banyak banget merek. Ada Aqua, lalu ada Fit, lalu ada apa lagi? Le Mineral, Indomaret, Alfamart itu kan punya juga produk minuman. Saya itu emang nggak tahu ya mengenai dunia industri K-pop, tapi kabarnya untuk single Not Shy sendiri, ITZY menggunakan koreografer Kill Tutin yang sudah sering menjadi koreografer dari Blackpink. Mungkin dalam kalangan penggemar dengan ITZY yang menggunakan koreografer Blackpink menggiring opini bahwa ITZY memang ingin meniru segala aspek dari Blackpink. Tapi kalau kita melihat secara bisnis, hal ini wajar terjadi ketika suatu perusahaan menggunakan sesuatu dari perusahaan lainnya untuk terlibat dalam suatu proyek. Misalnya saja di dunia media televisi, ketika Sule, Andre, dan Nunung yang kontraknya berhenti dengan NetTV, itu direkrut oleh Trans TV untuk terlibat dalam proyek program acara yang bernama Santuy Malam. Jadi, menurut pandangan saya sendiri, ITZY itu nggak sepenuhnya melakukan plagiat terhadap Blackpink. Karena Blackpink dengan konsep girl crush-nya sukses menembus pasar global, melihat adanya peluang dari banyak agensi lain juga tertarik untuk mencoba konsep girl crush itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh JYP Entertainment. Kembali ke kutipan dosen saya, suatu produk atau jasa itu tidak bisa berdiri sendiri, dan mereka memang harus ada saingan. Nah, hal yang dilakukan oleh JYP Entertainment pun wajar ketika dilihat dalam pandangan dunia bisnis. Meskipun dalam pandangan dunia penggemar, hal yang dilakukan JYP Entertainment dianggap tidak kreatif dan melakukan plagiat mungkin terhadap YG Entertainment, tapi hal itu emang lumrah dalam dunia bisnis. Nah guys, tadi kita sudah melihat bagaimana pendapat dari lulusan ilmu komunikasi kayak gitu. Dan jujur, kalau aku secara pribadi, sependapat sama dia. Karena memang meskipun ITZY itu emang dibilang mirip sama Blackpink, tapi kalau kita perhatikan secara detail dan juga lebih jeli, ya nggak mirip-mirip banget sih guys. Nggak mirip menurut aku, serius, kayak beda banget gitu. Tapi ya, pesan dari aku, jangan sampai kalian gunakan hal ini sebagai war. Kalau seandainya idol kita memang dijadikan inspirasi gitu ya oleh grup-grup lain, kita seharusnya senang dong, karena ini membuktikan kepada kita gitu bahwa grup yang kita favoritkan itu emang besar banget sampai dijadikan inspirasi. Ingat guys, inspirasi sama plagiat itu beda loh. Inspirasi itu kayak menjadikan itu sebagai inspirasi mereka, sebagai kiblat mereka untuk berkarya. Ngerti nggak? Kalau plagiat itu beda lagi. Nah, plagiat ini berarti bahwa ada sebuah grup yang mana grup ini kayak meniru gitu ya karya-karya yang telah dibuat idol kita. Sedangkan untuk girl group yang tadi, kalau aku lihat memang mungkin ada yang meniru, tapi nggak semua dari mereka meniru. Ada yang menjadikan Blackpink sebagai inspirasi saja. Nah, Cinggu, gimana opini kalian tentang hal ini? Langsung aja komen di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf pamit. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.